kembaran dompet atau kembaran baju? Kembaran baju lah, jadi kita semua bisa fashionable. Setuju. Kamu gak dengerin kata mama ya? Kita harus bawa dompet ini kemana-mana, tapi khusus kamu jangan lihat isinya ya nanti kalau ada. Wah, iya ma, tenang aja. Astaga, aku telat ngampus. Aku juga harus ikut ujian semester, terus harus kerja kelompok. Ya ampun, banyak banget yang harus aku kerjain. Kamu tuh kebanyakan aktivitas sampai kamu lupa percintaan kamu ya. Padahal kalau kamu nemuin jodoh, dompetnya bisa ke-upgrade. Yang bener, tapi nggak ada cowok yang mau sama aku mah. Zaman kan udah canggih, pakai Omi kan bisa. Daripada dulu tuh mama dijodohin sama nenek, nggak bisa pilih pula. Makanya jadi sama papa. Kalau kamu mah enak. Iya udah deh, aku coba pelajarin dulu. Nih, buruan isi dompet kamu daripada kosong kan? Aduh, sedih banget. Bukannya duit malah kertas. Ini kan gak bisa dibelanjain apa-apa. Teman-teman gue gak boleh lihat isi dompet gue kalau cuman kertas. Kalau nggak suka swipe ke kiri, kalau suka swipe ke kanan, keren juga. Baru aja lo main Omi, ye kudet. Bentar, ini tipe gue banget. Semoga ini jodoh gue. Dia ngajak gue ketemuan. Bukannya lo nggak suka percintaan, kok tiba-tiba banget kata nyokap gue bentuk dompet tuh bisa ke-upgrade kalau gue nemuin jodoh. Astaga, ternyata lo yang pilih kembaran dompet. Lo harus sembunyi, Vel. Emangnya itu aib? Bukannya harusnya gue bangga ya karena gue yang ambil alih seluruh dunia ini. Lo pikir semua orang bakal suka sama bentuk dompet kita yang kayak gini? Kelihatan kayak anak kecil banget. Ya ampun, gue tersinggung. Lihat aja ya lo nanti. Saran gue jangan sampai orang lain tahu, terutama Tiara, atau enggak nyawa lo bisa terancam. Suatu saat lo bakal berterima kasih sama gue karena gue udah ngasih tahu lo. Guys, mulai sekarang kalian harus hormati Tiara ya, soalnya dia yang pilih kembaran dompet. Mustahil, kan cuma ada satu orang yang bisa pilih kembaran dompet. Sok tau banget lo, Vel, padahal bukan lo orangnya. Ya iyalah lo nggak percaya sama gue, soalnya kan lo temannya Tiara. Lo serius? Kalau gitu coba buka dompet lo biar gue lihat isinya. Oke? Loh, ini kenapa para warga pada ngumpul mengerumbuni kita? Karena kalau lo terbukti bohong, mereka bakal langsung ngeroyok lo. Apa? Kalau gitu gak jadi deh, kabur. Mahasiswaku sekalian, kita tuh harus cepet cari si pemilik kembaran dompet karena dia tuh harus naik tahta. Kenapa diburu-buru banget sih? Lo iya, soalnya keuntungannya tuh tinggal di istana, terus dompetnya bisa direfill seumur hidup. Hah? Gile, ternyata gue punya kekuatan OP banget. Kalau kayak gini, gue bisa punya pelayan yang banyak. Mobil sport, pakai mahkota, hidup kayak princess deh. Sekarang isi dompet saya 100.000 dan kalau ada yang naik tahta bakal berubah jadi 1 triliun per orang. Bu dosen, lebih baik dibatalin aja, soalnya hal ini kan bisa membahayakan si pemilik kembaran dompet. Kenapa mengancam? Kamu nggak perlu tahu, Feli. Lebih baik kan kita tahu yang positif aja. Mencurigakan. Kayaknya lebih baik gue ngaku aja deh ke dosen daripada gue pendam sendiri mulu kan. Bu, sebenarnya saya... Jangan bilang kamu orangnya. Nggak mungkin. Tetapi kamu kan caseman, jadi mustahil punya kekuatan kayak gitu. Saya sih pemilik kembaran dompet, Bu. Nah, kalau Tiara saya percaya. Apa? Ini sama sekali nggak adil, Feli lo nggak bakal bisa buktiin apapun. Bisa kalau si pemilik dompet ketemu sama jodohnya, maka dompetnya akan ke-upgrade. Oke, saya punya satu cowok di balik pintu ini dan kalian harus buka pintunya. Hah? Jangan-jangan itu cowok yang dari Omi tadi. Soalnya tadi dia ngajak gue ketemuan di kampus. Yang pertama, Feli dulu deh, karena dia kelihatan pede banget tuh kalau cowok itu bisa merubah nasibnya. Iya, saya yakin kok kalau saya bisa mengubah dompet Kuromi ini. Saya bakal buka pintunya dalam 3, 2, 1. Tahu nama teman atau nama musuh? Di kota gue kan dilarang punya musuh. Jadi udah pasti nama teman kan? Kesha, kita kan temenan pas kecil. Jadi mau kan lo temenan sama gue lagi? Lo lupa kalau kita udah putus pertemanan? Ih, ayolah, lo kan juga gak punya teman. Hah? Gue tuh udah temenan lama sama Tasya dan lo jangan harap buat temenan sama gue lagi. Hah? Ih, terus gue harus temenan sama siapa dong buat ngebuktiin ke adek kalau gue juga lebih baik daripada dia? Oh, lo butuh teman? Kalau gitu tanya Tiara dia aja. Guys, gue denger dari Kesha katanya kalian butuh temen ya? Tapi kita udah nemu temennya. Feli, jangan harap lo bisa masuk geng kita ya. Emangnya siapa teman kalian? Sena. Kalau Tiara, Sena juga. Sena itu adalah teman terbaik gue di sekolah ini. Kita kali, Ti. Gue gak pernah dengar orang yang namanya Sena di sekolah ini. Ya elah, lo kudet kali. Bu, yang namanya Sena di sekolah ini siapa ya? Oh, Sena itu murid yang baik, cantik, pintar pula. Hah? Ibu juga tahu? Jangan-jangan... Tuh kan bener dugaan gue. Selain sebagai murid, Sena itu adalah teman baik saya juga. Mana ada murid yang bisa temenan sama guru. Kamu kayak kesel banget sama Sena. Hati-hati nanti diamuk sama warga. Ibu dengar ucapan saya ya. Saya bakal cari tahu siapa si Sena ini. Bu, sini saya aja yang bantu. Oh nggak usah, ini ditaruh aja di meja biar nanti Sena yang bantuin saya. Sena terus. Iyalah, kalau bisa dibilang dia tuh murid yang perfect banget. Saya mau ketemu sama si Sena itu. Oh nggak bisa, dia tuh orangnya private banget. Jadi kalau kamu mau ketemu, kamu harus janjian. Awas saja ya tuh orang karena dia udah ngerebut posisi gue. Sena, keluar sekarang juga. Aduh, kalau caranya kayak gitu nggak akan berhasil. Jangan-jangan mereka semua halu lagi. Ma, aku lapar nih. Kamu tunggu di kamar dulu ya bareng yang lain. Soalnya mama baru angkat anak. Mama adopsi. Ya ampun, kalau gitu tambah rame dong rumah kita. Iya, namanya Sena tuh. Adek kamu lagi main sama dia di kamar. Tunggu. Sena? Ya ampun, kenapa mama izinin dia main sama adek? Dia itu orangnya jahat banget, mah. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Dia tuh kan saudara kamu. Mama bener-bener kalau sampai terjadi sesuatu sama adek, aku bakal salahin mama. Lihat aja ya Sena, gue bakal kasih pelajaran kalau. Loh, dikunci pintunya. Dek,
Hani, buka pintunya cepet. Waduh, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kayak gini gue harus dobrak kan. Astagfirullah. Jawab pertanyaan. Habislah aku kan paling cemen kalau masalah ginian. Tenang aja, kali ini tuh temanya negara. Itu kan kesukaan kamu. Iya mah, aku suka traveling. Kalau gitu aku ikut deh. Aku udah percaya diri nih. Oke, jadi di setiap sesi kamu bakal dapat uang dan di akhir kamu bakal dapat jackpot. Pantes aja mama suruh aku ikut. Rupanya mama mau aku jadi tulang punggung keluarga. Yang pertama Menara Eiffel. Eiffel kali. Aduh, apalah itu. Pokoknya jawabannya Paris, France. Tuh kan, udah mama duga kalau kamu tuh bakal jadi mesin uangnya mama. Aku langsung dapat 500 juta loh, mah. Gak sabar deh yang selanjutnya bakal muncul. Hah, Monas. Udah pasti dari Jakarta, Indonesia. Aduh, lapar. Tenang, gue bakal traktir lo. Lo boleh ambil semua yang ada di kantin. Bukannya lo kismin ya sama kayak gue? Enak aja, mulai sekarang tuh gue lebih kaya daripada Tiara. Apa sebut-sebut gue? Jangan-jangan lo juga ikut jawab pertanyaan ya? Karena Tiara juga ikut, jadi tetap Tiara yang terkaya, Vel. Sekarang kekayaan gue itu udah 1 miliar. Allah, mana bisa? Bisa-bisanya nih anak remehin gue. Kamu nggak lulus ya? Loh, tunggu Bu. Saya kan peringkat 1. Mana mungkin saya nggak lulus? Itu udah keputusan mutlak. Saya tahu ibu pasti dibayar sama Tiara kan? Bukan sama Tiara, tapi saya disuruh sama sistem. Sistemnya orang. Aduh, keceplosan lagi. Kalau gue bisa deketin sistem, harusnya gue bisa jadi juara lebih cepet kan? Jangan macam-macam ya kamu. Yang selanjutnya Menara Pisa. Ini kan menara yang mereng itu ya. Kalau kayak gitu jawabannya Italia. Pasti sekarang kekayaan lo banyak banget ya? Iya dong. Tapi sih masih kalah jauh sama Tiara. Maksud lo apa sih datang-datang langsung kayak gitu? Tiara itu tak terkalahkan. Sekarang aja kekayaannya udah sampai 10 miliar. Loh, kok gue dapetnya nggak setinggi Tiara ya? Ada yang aneh? Itu karena lo nggak pantas. Udah deh, nyerah aja. Enggak, lo pasti disuruh Tiara yang ngomong kayak gini ke gue. Enggak, main tuh yang sportif. Aduh, kenapa lidahnya sampai keluar kayak gitu? Ini semua karena Tiara, Feli. Bener-bener ya tuh anak, gue harus kasih dia pelajaran. Jangan kemana-mana, mending lo hidupin nyokap lo lagi tuh. Lah, hidupin manusia emang bisa? Bisa dengan bantuan sistem. Lo selesain aja tebak pertanyaan lo sampai akhir, nanti nyokap lo bisa hidup lagi. Oh alah, kayak dapat 1 permintaan gitu ya. Oke, kalau gitu yang selanjutnya itu pasti Tiara yang ngetok karena dia nggak pengen lo lolos dan berhasil hidupin nyokap lo. Pasti dia ngestak kan, gue bakal buktiin kalau gue bisa jadi juara. Yang selanjutnya kepintaran. Kalau kita blow on ketahuan dong, mah. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, mah? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, mah. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul. Gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya. Terus pupu gue udah metong loh. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan. Justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Waduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar. Soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu, mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul.
Bisa tahu rahasia orang atau kutukan orang? Kalau kutukan orang kan jarang, lebih baik rahasia orang. Setiap orang punya rahasia kan? Anakku, kebetulan mama buru-buru jadi mama gak sempet antar kamu ke sekolah. Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Kalau gitu mari kita lihat. Hah? Kamu punya kekuatan? Rahasia mama jadi ani-ani? Ani-ani no, simpenan yes. Kok kayak kenal? Ternyata itu kekuatan kamu. Ya udahlah, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya dong, aku tahu aku bakal jadi incaran orang-orang. Aku bakal jadi artis. Sally, lebih baik kamu pulang aja, jangan datang ke sekolah. Gak usah ngatur-ngatur gue deh, lo iri kan sama gue? Loh, aku kenapa lo diam-diam melindungin gue? Kok bisa rahasia aku terbongkar sih? Perhatian, yang namanya Feli ke kantor saya. Kita harus ke sana kan? Jangan, itu bahaya buat kamu. Gue gak percaya siapa-siapa di dunia ini, jadi lo gak bisa mengelabui gue. Ya ampun, padahal kekuatannya gak mungkin salah. Feli, kebetulan kamu datang tepat waktu. Kamu punya kekuatan kan? Enggak punya bu. Udahlah, kamu gak bisa bohongin saya. Ibu punya tugas buat kamu. Tugas? Pasti ada imbalannya kan? Udah jelas lah, pokoknya kamu harus cari orang yang punya rahasia terdalam. Rahasia terdalam itu artinya penting banget kan? Kamu harus menginvestigasi ini, dan kalau kamu berhasil, ibu bakal kasih imbalan kamu bisa lulus tanpa ujian. Oke, saya bakal lakuin. Halo everybody, malam ini kita pesta ya di rumah gue. Semua orang diundang. Wah, kayak bener loh, Ti. Iyalah, keluarga gue kan konglomerat. Gue juga diundang kan? Lo enggak. Apa? Lihat aja ya, gue bakal bongkar rahasia lo. Rahasia lo adalah... Loh, rahasia gue bisa aja kan? Keren juga ya kekuatan lo. Kok tiba-tiba semua orang jadi tahu kekuatan gue? Mampus dah. Sistem sendiri yang umumin, kasihan deh lo. Jadi gagal nutupin. Punya kekuatan gak guna buat apa juga dipamerin. Awas aja ya kalian. Feli, jangan datang ke pesta itu. Iyalah, buat apa juga gue datang? Toh rahasianya Tiara cuma sepele. Rahasianya ngompol bukan? Itu bukan rahasia yang sebenarnya. Hah? Maksud lo ada rahasia yang lain? Wah, kalau kayak gitu gue harus datang ke pesta itu. Tuh kan, udah aku bilang jangan. Kenapa sih kamu itu ngeyel banget jadi orang? Lo tenang aja, gue punya ilmu bela diri kok. Suatu saat kamu bener-bener nyesel nanti, Feli. Ih, apaan sih, sok-sokan banget. Lo punya rahasia asal-usul gue? Nggak denger. Banyak banget yang harus gue telusurin. Permisi Pak, saya mau hadir ke... Iya, saya tahu dan kamu diizinkan untuk masuk. Hah? Seakan-akan Bapak tahu saya bakal datang ke sini. Iya, saya udah paham dan saya bakal tunjukkan rahasia terdalamnya Tiara. Ternyata Tiara orang yang gue cari, rahasia Pak Sapam. Oke Pak, saya percaya sama Bapak. Loncat 3 kali, kamu bakal masuk ke ruangan yang saya maksud. Hah? 1, 2, 3.